Selamat pagi Bu Novi. Selamat pagi Bu Dewi. Terima kasih sebelumnya saya menghaturkan kepada Ibu Novi yang pada kesempatan kali ini telah bersedia membantu saya dalam menyelesaikan salah satu tugas di modul 3.2 yaitu mengenai supervisi akademis. Di mana supervisi akademis ini terbagi jadi 3 tahap Ibu Novi. Yang pertama, tahapan pada pagi hari ini kita akan melakukan pra-observasi. Yang kedua, tahap supervisi akademis. Saya akan bersama-sama Ibu Novi dan peserta didik belajar bersama di kelas. Dan juga yang terakhir, tahap pasca observasi, di mana selain kita berdua nanti akan ada Bapak Mulyono selaku pengajar praktik akan bertanya jawab bersama dengan kita di tahap yang terakhir. Nah, sebelumnya ada pepatah yang mengatakan, Ibu Novi, tak kenal maka tak sayang. Supaya lebih sayang, izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya adalah Ibu Dewi Oktarini Arwan, CGP Angkatan 7 dari Jakarta Selatan, dengan teman saya, rekan sejawat saya, yaitu siapa ya? Halo, saya Ibu Rina Novianti Manurung, biasa dipanggil Ibu Novi. Saya wali kelas TKA 2 di TK Tarakanita 3. Ibu Novi, sebelumnya saya mau bertanya, kira-kira kapan nih Ibu Novi akan melaksanakan kegiatan supervisi akademis nanti? Rencananya sih akan dilakukan pada tanggal 4 Mei 2023 ya, kita akan melaksanakan supervisi akademis di hari tersebut. Nanti kira-kira saat pembelajaran ini Bu Novi akan mengajarkan tentang apa ya Bu Novi? Kebetulan saat minggu itu kami temanya tentang profesi. Profesi. Saya akan mengajarkan tentang profesi, salah satunya profesi koki. Wah, pasti seru dan menyenangkan ya Bu Novi, pembelajaran yang akan kita laksanakan nanti ya. Berbicara tentang profesi koki tadi, pastinya ada maksud dan tujuan dari pembelajaran tersebut agar kiranya dapat menarik dan juga agar pembelajaran yang menyenangkan. Tapi sebelumnya saya mau bertanya, dalam pertemuan para observasi yang akan kita laksanakan pada hari ini, apa ya kira-kira harapan Bu Novi yang akan Bu Novi inginkan gitu ya? Pertama sih senang ya, karena mendapatkan kesempatan untuk berdiskusi bersama terkait tentang pembelajaran. Jadi harapannya semoga nanti saat ada pembelajaran yang nantinya akan berlangsung dapat membawa dampak baik untuk kita sebagai guru, terus sebagai anak-anak juga bisa kita salurkan kepada teman-teman gitu. Apa kalau ada yang kurang bisa kita perbaiki. Wih, luar biasa. Kalau sudah bagus kita tingkatkan lagi. Wah, hebat sekali Bu Novi. Jadi agar kiranya pro-observasi juga hari ini berjalan dengan lancar, kita sama-sama belajar begitu ya Bu Novi ya. Jika boleh tahu nih Bu Novi, tadi kan kita sudah mengetahui topik atau profesi yang diajarkan. Pastinya ada tujuan pembelajaran yang terkait di topik atau tema profesi koki yang akan disampaikan oleh Bu Novi sendiri gitu. Kira-kira apa ya Bu Novi ya? Karena kita mengenalkan profesi, jadi kita mau ngasih tahu nih ke anak-anak bahwa apa sih tugasnya seorang koki. Nah, kan anak-anak sering sekali makan ya kan, karena makan menjadi salah satu kegiatan yang kita lakukan juga ya, benar ya. Jadi anak-anak bisa tahu siapa sih yang menyediakan makanan ini, atau memang ada ya pekerjaan yang mungkin masak-masak itu. Oh iya betul. Jadi pas nanti saat kegiatan nanti rencananya kami juga akan praktek langsung menjadi seru menyenangkan ya Bu Novi. Iya dong pasti. Mau tahu nggak Bu menunya apa? Oh, kita kan masak juga berarti Bu Novi di hari Oh tersebut ya. pasti Wah, dong. Kita seru akan masak banget. salah satu makanan. Apa itu Bu Novi? Namanya bakwan jagung. Wah, kebetulan itu makanan kesukaan saya juga Bu Novi ya. Wah, jadi saya dengan senang hati besok gak usah makan dulu begitu Bu Novi. Boleh, nanti kita icip bersama-sama dengan murid-murid Iya ya. Bu Novi. Wah, saya sudah tidak terbayang nih akan serunya nanti saat supervisi akademis. Sekarang kita lanjutkan lagi pertanyaannya Bu Novi. Selain ada pembelajaran yang menarik, tujuan pembelajarannya juga sudah dipaparkan Ibu Novi,
apa nih kira-kira metode pembelajaran yang akan disajikan Bu Novi saat pembelajaran dengan tema koki tersebut? Kalau untuk metode pembelajaran yang pasti kita melakukan demonstrasi ya. Wah, praktek langsung ya Bu Novi ya. Terus habis itu selain itu untuk membangkitkan semangat anak-anak nih, kita bergerak dulu dong pastinya kan. Kalau masak kan nanti kalau kaku kayak gimana gitu kan gerakannya, biar hai tangannya gitu. Jadi kita bergerak bersama dulu, menggerakkan tangan seperti kita mau seorang koki gimana sih, apa sih anggota tubuh yang dipakai saat menjadi koki, luas gitu ya. Terus kita juga mengenalkan profesi koki itu melalui audiovisual. Wah, luar biasa. Jadi sudah ada pembelajaran berdiferensiasi ya dari Bu Novi ya, di mana ada pemenuhan kebutuhan anak yang bergerak dan estetik, lalu yang visual juga, dan praktek secara langsung. Semakin tidak sabar nih saya untuk melakukan supervisi akademis di sekolah Bu Novi tanggal 4 Mei mendatang. Nah, Bu Novi, tadi sudah disampaikan Bu Novi tentang tujuan, metode. Nah, sekarang yang ingin saya ketahui dari Bu Novi, kira-kira ada nggak ya area pengembangan yang hendak Ibu Novi capai dalam supervisi akademis nanti? Oh, pasti ada dong. Setiap kegiatan kita pasti memiliki satu tujuan atau satu nilai yang harus kita capai nantinya. Oke. Nah, kalau di saat kegiatan itu, saya sih harapannya anak-anak kemampuan berbahasanya Berbahasa ya. ya. Salah satunya apa? Misalnya anak-anak dapat menyebutkan tugas-tugas koki gitu. Terus ada juga kita mengenal alat-alat apa saja sih yang dipakai saat kita masak, atau alat-alat apa saja sih yang dipakai seorang koki dalam melakukan tugasnya. Lalu selain bahasa, kita juga melihat dari sosial emosionalnya. Karena kan saat demonstrasi itu tidak mungkin langsung semuanya anak-anak terlibat, tapi kita bergantian, bersabar, bergiliran. Ada yang misalnya motong kah, atau nanti ada juga yang mengaduk, menuangkan air dan segala macam. Wah, sangat seru dan menyenangkan Bu Novi. Yang terakhir saya mau bertanya lagi Bu Novi, dengan tadi area pengembangan yang kompleks, yang pastinya memenuhi kebutuhan anak begitu ya, pasti ada strategi dari Ibu Novi sebagai guru. Kira-kira strategi pembelajaran apa nih yang kira-kira akan Ibu Novi laksanakan saat supervisi akademis mendatang? Nah, kalau untuk strategi saya sih lebih ke bagaimana anak-anak berpartisipasi aktif, supaya anak-anak terlibat dalam kegiatan tersebut. Jadi karena menurut yang kita lihat sendiri dalam kelas, jadi kalau anak-anak terlibat langsung itu antusiasnya sangat tinggi. Dan kemungkinan besar adalah kegiatan itu atau pemaparan materi hari itu akan terserap dengan baik. Oh gitu ya. Kira-kira ada nggak nih penggunaan media pembelajaran yang menarik ke minat anak secara lebih yang akan digunakan Bu Novi? Misalnya Bu Novi menggunakan kostum koki begitu rencananya Bu Novi? Oh, kalau itu nanti kami memang kegiatannya itu akan membuat topi koki. Wah, semua anak nih Bu Novi? Oh, semua anak. Wah, luar biasa. Membuat topi koki, lalu nanti anak-anak menggunakan serbet. Celemek ya. Oh iya, celemek ya, celemek ya. Dimana kan salah satu topi dan celemek itu adalah alat yang digunakan koki saat melakukan tugasnya. Jadi kan selain dia memasak atau menggunakan alatnya, dia juga tahu ternyata kalau memasak itu kita perlu topi untuk apa sih? Gitu kan. Jadi kan mereka melihat langsung, lalu merasakan juga menjadi koki. Dan nanti rencananya juga akan menikmati sih makanan. Aduh, luar biasa, enak sekali itu ya. Iya. Sudah tidak sabar nih rasanya saya untuk menunggu tanggal tersebut. Saya akan melakukan pembelajaran yang menyenangkan bersama Ibu Novi dan anak-anak di tanggal 4 Mei mendatang. Terima kasih sebelumnya Ibu Novi atas kesempatannya. Sudah banyak hal yang sudah saya ketahui. Semoga nanti supervisi akademis yang akan kita laksanakan berjalan dengan lancar, begitu ya Bu Novi. Tunggu ya Bu Dewi. Siap, terus semangat Bu Novi ya.
berempat. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Tangan di pinggang, angguk kepala, geleng kepala. Tangan diputar seperti roda. Ya, siap. Mundur, mundur, maju sekali. Melompat. Mana lompatnya? Melompat. Ucapkan hore. Wow, anak-anak semangat hari ini. Semangat. Nah, hari ini kita masuk kembali di hari apa? Hari Kamis. Iya, hari Kamis. Hari Kamis tanggal 4. 4 bulan 23. itu tahun bulan Mei. Nih, Nah, tahun 23. ya 2023. Oke, kita akan masuk kelas dan bermain belajar bersama. Oke, yuk. Kita akan ucapkan salam selamat pagi. Apa? Nanti di sini ya, teman-teman. Iya, nanti di sini ya. Oke. Selamat pagi Kalista. Pagi ini. Ya, silakan berdiri di sini. Selamat pagi Nuela. Selamat pagi Yoel. Pagi Menafe. Selamat pagi Kalista. Enggak, ini dulu. Ya, itu dulu. Selamat pagi Renzo. Kalista. Mana tangannya? Ya. Selamat pagi Cairo. Pagi Renza. Selamat pagi Farel. Pagi Renza. Silakan temannya. Pagi Renzo. Selamat pagi Kaira. Selamat pagi Kaira. Selamat pagi Beran. Beran. Ini Yoel belum. Anak-anak, bagaimana perasaannya hari ini? Mau tahu nih masing-masing anak-anak. Mungkin ada yang sedih hari ini. Atau anak-anak hari ini senang ke sekolah karena ketemu bu guru, ketemu teman-teman lagi. Nah, tadi sih ada yang
Iya juga ada kopi benar. Untuk yang profesional biasanya kita bisa bertemunya di rumah makan, di resto, atau di di hotel. Yuk kita kenalan dengan profesi koki ya. Apakah kalian tahu apa tugas seorang koki? Apa sih tugasnya koki tadi? Memasak, menyiapkan makanan. Sebelum kita masuk videonya, jangan lupa untuk like. Seorang koki adalah menyiapkan makanan, tepatnya memasak makanan dan menyiapkan minumannya. Seorang koki biasanya memakai segelas air putih, lengkap dengan topi putih, dan apron yang dikasih melindungi dari kotoran. Lalu, alat apa saja yang digunakan oleh koki ketika memasak? Pertama, pisau. Pisau. Benar, hati-hati. Kedua, panci digunakan sebagai satu buat Panci untuk masak. kedua besar. Ketiga, Wajan. Jangan dong kasih aku. Ini naik boleh. Oke, tenang dulu dong. Kita mau bersihkan saat memasak. Ada yang harus digunakan oleh koki. Apa itu? Pertama, nih, ini namanya apa? Iya, namanya apa? Siapa yang Make apa? Nih, nanti dimasukkan, diikat supaya bajunya apa Rejo benar? Supaya bajunya tidak kotor. Coba ya. Muat dong, kan aku udah. Enggak lah, kan koki ada cewek ada cowok. Iya, nih. Jadi nanti anak-anak, nanti kita mau praktek menjadi koki harus menggunakan celep supaya bajunya tidak kotor. Nah, kalau jadi koki itu ada yang laki-laki dan ada apa namanya ini? Apa? Top. Iya benar, bikin pizza ada top. Selain itu, topi supaya makanannya bersih, rambutnya nggak jatuh. pakai topi. Nah, untuk ya apa gini? Agar makanannya bisa dulu. Agar makanannya tetap bersih, rambutnya nggak jatuh-jatuh. Ya. Selain ini juga bisa anak-anak pakai yang penutup rambut. Selain topi ada penutup rambut nih, celemek, tangannya juga selain sudah cuci tangan, kita juga bisa menggunakan sarung tangan untuk makanannya tetap bersih. Nah, tadi kan Bu Robi bilang, ya. Nah, kalau ini tadi yang Bu Robi bilang, selain topi bisa juga pakai ini supaya rambutnya tidak masuk ke dalam makanan, nih dimasukin semua rambutnya. Nah, dimasukin rambutnya. Nih, ya apa? Sekarang kita mau membuat salah satu alatnya untuk melindungi makanan kita tetap bersih, yaitu topi. Dengan cara anak-anak ambil huruf M ini satu, nanti ditempel. Lalu Bu Novi punya gambar makanan. Oh, banyak makanannya. Ada gambar cake, ada gambar jagung. Nanti anak-anak tempel. Ambil makanannya,
Renzo tempel apa? Sandwich. Cake. Kamu suka cake ya? Nuela tempel apa? Kenzi, ayo tempel. Yuk tempel yuk. Berani. Dulu dibereskan. Jagung. Udah tunggu sama buta tahan. Jagung satu. Apa lagi? Satu lagi. Dulu yang sudah lemnya dirapikan. Salad. Spaghetti. Makaron. Oke. Iya boleh ditahan. Duduk dulu yang rapi. Oh iya tidak apa-apa. Nanti ada yang nggak ada. Sekarang jagung. Iya, oh pasta. Nah, tadi kita sudah selesai nih membuat topi koki. Sekarang kita mau praktek memasak atau praktek menjadi koki. Nah, kita akan membuat makanan yang bahannya dari apa nih namanya? Teman-teman tahu nggak? Jagung. Nih bahannya dari jagung. Nih, warna apa jagungnya? Kuning. Nah, kita akan membakwan jagung. Bawa jagung. Bahannya ada jagung. Ya, ini jagung. Lalu, ini apa namanya? Telur. Lalu ini daun bawang. Ini ada wanginya nih ya. Lalu di sini ada garam, ada lada, ya. Dan siapa tahu ini? Dan bawang merah. Oke. Tepung terigu apa? Dan air apa? Nah, alat yang kita pakai ini namanya apa deh? Bukan, namanya Wajan. wajan apa? Nah, di dalam wajan ini ada yang dinamakan minyak. Lalu ini apa namanya? Iya. Punya lah kan mama masak. Ini apa namanya? Ya. Ini namanya saringan apa? Nah, kalau ini namanya apa tadi? Spatula untuk mengaduk atau membalikan makanan hati. Nah, masukin sini. Yang mana gue foto yang enggak kan gue videoin. Ini aku udah liatin. Anak-anak, setelah jagung tadi masukkan garam. Oke. Kita memasak nih bawang jagung. Nanti harus hati. Nah, oke, yuk. Oke. Siapa yang belum tadi? Kalisa, sini Kalisa. Dilempar. Kalisa ngerti aku. Oke, sip. Sudah satu cukup dulu ya. Oke, ini bentar lagi jagungnya mau matang, nanti kita balik ya. Oke, silakan
sajikan lalu nanti kita bisa santap. Yuk, Kairos masukkan ke dalam piringnya ya. Tata. Tata. Santa Claus. Santa Claus. Santa Claus. Santa Claus. Selamat pagi Bu Novi. Selamat pagi, Bu Dewi. Apa kabarnya Bu Novi di pagi hari ini? Ceria sekali nih sepertinya ya. Luar biasa, Bu Dewi sehat. Saya deg-degan sih sebenarnya, Bu. Gak usah deg-degan Bu Novi. Terima kasih sebelumnya ya atas kesediaan Ibu Novi telah membantu saya dalam proses supervisi akademis untuk kemajuan peserta didik. Pada kesempatan pagi hari ini kita sudah sampai di tahapan akhir nih Bu Novi, yaitu tahap pasca observasi. Sebelumnya kita telah mulai dengan pra-observasi dan observasi. Saya melihat Ibu Novi mengajar hal-hal baik dan menyenangkan kepada peserta didik. Sebelum kita berlanjut Bu Novi, kira-kira apa yang menjadi harapan Ibu Novi atas pertemuan kita, bincang-bincang kita di pagi hari ini nih Bu Novi? Harapannya sih dengan sesuai yang kita jalani hari ini kan sesuai dengan kurikulum Merdeka. Ya benar Bu Novi. Jadi gimana harapannya pembelajaran itu berpusat pada murid-murid. Oh iya. Ya, terus dengan melakukan budaya positif gitu. Jadi selain budaya positif kan juga pembelajaran mengelola sosial emosional anak-anak. Wah, luar biasa sekali. Nah, tadi kan kita sudah tahu nih harapan dan tujuan dari pertemuan kita di pagi hari ini Bu Novi. Nah, kalau perasaan Bu Novi nih, saya mau tanya nih perasaannya nih. Katanya tadi deg-degan begitu ya. Tapi sesungguhnya nih perasaan Bu Novi bagaimana sih ketika melakukan observasi pembelajaran yang menyenangkan yang lalu tuh? Ketika kita belajar tentang koki, perasaan Bu Novi tuh bagaimana ya? Saya boleh tahu nggak nih ya? Oh, boleh banget dong Bu Dewi. Perasaan setelah kita melakukan pembelajaran kemarin berproses bersama Bu Dewi dengan teman-teman serta anak-anak itu sangat menyenangkan. Rasanya lega melihat ekspresi anak-anak bahagia gitu mengikuti pembelajaran yang kemarin kita sudah laksanakan. Waduh, siap benar sekali Bu Novi. Nah, kan tadi kemarin itu kita sudah berproses bersama dalam pembelajaran tema koki nih Bu Novi. Pembelajarannya sangat menyenangkan dan menarik. Nah, di rangkaian pembelajaran yang menyenangkan dan menarik tersebut, kira-kira nih Bu Novi telah membuatkah rencana pelaksanaan pembelajaran? Nah, apakah juga segala rencana awal, tengah, akhir itu telah sesuai dengan tujuan pembelajaran yang pernah kita bicarakan di tahap pra-observasi sebelum saya berkunjung ke kelas Bu Novi? Dan apakah juga tujuan pembelajaran yang Bu Novi buat sudah sesuai dengan kurikulum merdekanya nih Bu Novi? Untuk sebelum kita melakukan pembelajaran kita kan sudah sempat diskusi ya Bu. Ya benar sekali Bu. Untuk persiapannya memang sudah sesuai yang kita kan menyiapkan tujuannya, menyiapkan SPP-nya dengan kegiatan salah satunya ada membuat topik koki, lalu juga menghasilkan produk yaitu kita menjadi koki membuat jagung. Tapi memang pada pelaksanaannya masih sedikit sih kurangnya menurut saya. Nanti kita koreksi bersama-sama ya Bu Dewi. Nah, jadi saya belum mengklasifikasikan kelompok-kelompok berdasarkan peserta didik. Gitu. Oh begitu ya. Tapi tujuan pembelajarannya sudah tercapai begitu ya Bu. Hanya sedikit kurang maksimal aja begitu ya Bu Novi ya. Nah, selama proses yang sudah dilaksanakan oleh Bu Novi, saya kemarin tuh menemukan banyak hal-hal baik seperti budaya positif nih. Ibu Novi telah mengajarkan sebelum masuk ke kelas berbaris bersama, lalu juga menyapa peserta didik. Terlebihnya peserta didik
saling menyapa dengan teman-temannya yang lain begitu Bu ya. Itu hal baik yang perlu terus ditingkatkan. Kemudian setelah kita masuk kelas, saya melihat Ibu Novi berdoa sebelum belajar, dan juga Bu Novi melakukan pembelajaran sosial emosional di mana Ibu Novi menanyakan perasaan peserta didik sebelum memulai pembelajaran. Nah, kebetulan juga semua anak-anak antusias dan senang ya Bu ketika ditanyakan. Mereka menempelkan reaction yang happy begitu ya. Dan juga saya menemukan pembelajaran dengan konten-konten yang bervariatif yang dikenal dengan pembelajaran berdiferensiasi begitu ya. Nah, bagaimana nih kesan-kesannya Bu Novi telah melakukan banyak hal-hal baik dalam pembelajaran saat supervisi akademis yang lalu? Apa biasa aja Bu? Itu udah biasa atau bagaimana begitu Bu Novi? Kira-kira kesan-kesannya Bu Novi ini ya? Pastinya menarik ya, karena melihat anak-anak yang aktif dalam mengikuti proses pembelajaran, terus sangat mempengaruhi energi saya dalam mengajar gitu. Wah, energi positif keluar gitu ya Bu? Iya, benar sekali Bu Dewi. Oke, wih, luar biasa nih Bu Novi nih. Nah, tadi kan pembelajarannya menyenangkan, budaya positif sudah dilaksanakan, pembelajaran sosial emosional juga sudah diterapkan, berdiferensiasi juga sudah ada. Namun nih Bu, dari rangkaian yang sudah baik prosesnya tersebut, apakah ada kendala atau hambatan nih yang Ibu Novi temui atau kayaknya ini sih kelihatannya baik begitu ya, barangkali di lubuk hati Ibu Novi ini ada sesuatu nih yang menghambat atau yang menjadi kendala, kira-kira boleh nih untuk Bu Novi ungkapkan ya. Untuk kendala seperti yang kita ketahui dengan kurikulum Merdeka saat ini lebih ke penilaian gitu. Penilaian ya, penilaian. Karena kan kalau untuk kurikulum Merdeka ini kan penilaiannya berdasarkan pengamatan kita, si anak itu seperti apa dalam proses selama 1 semester kan, seperti itu. Jadi saya masih perlu belajar lagi nih mengenai penilaian di dalam kurikulum Merdeka. Oh iya ya, penilaiannya Bu Novi ya. Dan juga kemarin itu anak-anak sedikit kayaknya belum dibagi ke dalam kelompok ya Bu Novi ya. Mungkin karena pembelajaran yang sungguh menarik kali ya Bu Novi ya. Anak-anak antusias banget, jadi saya terlewatkan nih mau mengklasifikasikan kelompok dalam sekali. Oh iya nggak apa-apa Bu Novi, nanti kita berproses bersama lagi begitu ya. Nah tadi kan dikatakan Bu Novi bahwa yang menghambat atau kendalanya adalah dalam proses penilaian saat pembelajaran berdiferensiasi. Mengapa kira-kira hal tersebut dapat terjadi Bu Novi? Adakah nih ya kira-kira solusi dari Bu Novi agar penilaian ataupun evaluasi dapat dilakukan Ibu Novi untuk pembelajaran selanjutnya? Kira-kira apa nih ya Bu Novi ya? Kalau dari permasalahan yang kita hadapi ini sepertinya sih solusinya saya harus mencari tahu kembali melalui website atau jurnal-jurnal, atau juga bisa sharing dengan sesama teman, seminar-seminar ataupun diklat-diklat yang bisa bertujuan menambahkan pengetahuan tentang penilaian di dalam kurikulum Merdeka ini. Wah, luar biasa sekali nih Bu Novi, bahwa Bu Novi punya rencana atau hal-hal baik yang tadi Ibu Novi paparkan, bagaimana Bu Novi akan mengikuti diklat-diklat, mengikuti webinar begitu ya Bu Novi ya, tentang kurikulum Merdeka khususnya penilaian. Di Tarakan kita juga ada namanya KKG begitu ya Bu Novi ya. Nah, hal-hal tersebut dapat menambah wawasan, apalagi tadi di bagian akhir Bu Novi mengatakan belajar dari website, jurnal-jurnal, dan juga mungkin dari sosial media begitu ya Bu Novi ya. Wah, luar biasa. Rencana yang sudah Ibu Novi paparkan tersebut kan sudah menjadi rencana, udah menjadi goals nanti ya Bu Novi ya, sehingga mendapatkan pemahaman yang baik tentang penilaian. Kira-kira nih Bu Novi,
kapan direalisasikan rencana aksi dari Bu Novi tadi yang sungguh mulia bahwa ingin menambah wawasan tadi? Bagaimana, kapan ya kira-kira Bu Novi ya? Ya kalau bisa secepatnya ya Bu Dewi. Secepatnya Karena ya, Bu. Terlebih untuk saat-saat ini kita juga sudah mau memulai untuk penilaian di akhir semester gitu. Sambil melakukan kembali, mengingat kembali perkembangan dari setiap anak seperti itu. Oh begitu ya. Ih, luar biasa sekali nih Bu Novi, bahwa akan mengupgrade dirinya. Tadi Bu Novi telah memaparkan bahwa masalah yang Bu Novi temui yaitu tentang penilaian. Nah, Bu Novi juga sudah menemukan jawaban dari kendala-kendala atau hambatan yang Ibu Novi temui, begitu ya. Dimana tadi permasalahannya proses penilaian kita ya Bu Novi. Ya, namun Bu Novi telah memiliki rencana aksi yang baik untuk menambahkan pengetahuan dengan mengikuti berbagai pelatihan dan juga mencari tambahan pengetahuan di website ataupun di sosial media. Sebagai penutup di Bu Novi, kita sudah sampai di bagian akhir dari percakapan coaching supervisi akademis kita pada pagi hari ini. Saya mengaturkan limpah terima kasih kepada Ibu Novi. Kita telah sama-sama belajar, kita telah menambahkan hal-hal baik di pembelajaran kita di KBTK Tarakanita 3 ini ya Bu Novi ya. Dan juga teriring ucapan semangat selalu nih kepada Ibu Novi untuk memberikan inovasi-inovasi pembelajaran yang lebih baik dan menyenangkan kepada peserta didik di lain waktu. Kiranya segala daya upaya kita dapat menjadikan peserta didik kita lebih baik dan tercapai semua cita-citanya. Terima kasih Ibu Novi atas kesediaannya berproses bersama, mendukung saya dalam proses pembelajaran. Sama-sama belajar ya Bu Dewi. Sama-sama. Jadi kalau umpamanya ada kurang dan lebihnya, nanti mungkin kita bisa berkolaborasi juga dengan teman-teman kita yang lain, begitu ya Bu. Iya, Bu. Oke, selamat melanjutkan aktivitas kembali Bu Novi. Tuhan memberkati. Terima kasih Bu Novi.